Permintaan maaf sekaligus klarifikasi disampaikan Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal pada Senin 17 November. Klarifikasi itu disampaikan Cucun setelah ucapan kontroversinya terkait MBG tak butuh ahli gizi dalam rapat konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG viral di media sosial pada Minggu 16 November. Ada sejumlah poin yang ditegaskan Cucun dalam klarifikasinya, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama terkait konteks pengawasan DPR. Dalam keterangannya, Cucun menyatakan bahwa pernyataan tersebut muncul dari fungsi pengawasan, bukan penolakan terhadap profesi ahli gizi. Yang kedua mengenai keluhan di lapangan, Cucun menyebut ada laporan tenaga gizi yang tidak sesuai dengan mitra penyedia layanan MBG. Yang ketiga terkait RDP Komisi 9, di mana forum resmi memutuskan perlunya solusi atas kelangkaan tenaga profesional. Selanjutnya ada MOU yang belum berjalan. Persagi dan BGN baru menindaklanjuti MOU sejak Oktober yang memicu kekisruhan di lapangan. Selanjutnya terkait perpindahan tenaga gizi yang mana terjadi kasus ahli gizi berpindah antara dapur penyedia layanan sehingga perlu penertiban. Kemudian ada usulan forum di mana ada pihak yang mengusulkan agar jabatan tidak lagi memakai embel-embel ahli gizi bila diganti profesi lain. Selanjutnya terkait permintaan maaf, Cucun menyatakan klarifikasinya sebagai bentuk tanggung jawab publik atas polemik yang terjadi. Terakhir untuk sikap Cucun, ia menolak penghapusan peran ahli gizi, justru memperjuangkan agar profesi ini tetap utama dalam program MBG. Klarifikasi dan permintaan maaf ini sekaligus menegaskan bahwa polemik yang tengah viral saat ini bukanlah sebuah penolakan profesi, melainkan bagian dari dinamika pengawasan DPR terhadap pelaksanaan MBG. Sebagai informasi, Cucun sempat viral di media sosial setelah dirinya menyebut tak butuh ahli gizi dalam rapat konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kabupaten Bandung. Berdasarkan kronologi awal, seorang ahli perempuan menyampaikan masukan agar BGN menggandeng Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi untuk menjaga kualitas standar gizi MBG. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dengan organisasi profesi agar program tidak sekedar memberi makanan, tetapi juga mencakup edukasi dan pemantauan gizi. Namun ternyata usulan tersebut ditolak keras oleh Cucun. Ia memotong pernyataan sang ahli gizi dan menegaskan bahwa keputusan terkait diksi profesi berada di tangan DPR. Ia bahkan menyebut bahwa tenaga pengawas gizi itu bisa dilatih dari lulusan SMA dengan sertifikasi singkat. Pimpinan DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu juga kembali menegaskan bahwa kewenangan terkait peran ahli gizi ada di pihak DPR. Pernyataan tersebut kemudian memicu beragam respons, terutama dari kalangan ahli gizi. Mereka menilai pernyataan Cucun berpotensi meremehkan profesi mereka. Ketua Umum Persagi Dodi Iswardi menegaskan bahwa program MBG bukanlah sekedar distribusi makanan, tetapi juga mencakup edukasi dan juga pemantauan gizi. Bapak dan Ibu. Kemudian selain organisasi profesi hak Persagi, saya juga ingin bersaran terkait nanti misalkan Bapak Ibu menambah profesi ahli sanitasi, tolong merangkul dan kolaborasi dengan profesi HAKLI, yaitu Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Jadi tolong jangan diacak-acak profesi kesehatan ini gitu. Jadi bukan. Saya paham. Oke. Solusinya masih ada lagi Pak, boleh nggak? Boleh kasih solusi satu lagi? Terkait itu kan terkait profesi kamu. Biar nggak panjang, kamu terlalu panjang. Yang lain kasihan. Ya, oke, siap. Cukup ya? Boleh satu lagi? Nah, udah cukup. Nanti. Solusinya? Kamu cuma membuat kebijakan. Duduk dulu. Udah. Taruh gini, Bapak Ibu sekalian. Saya nggak suka anak muda arogan kayak gini. Mentang-mentang kalian sekarang dibutuhkan negara, kalian bicara undang-undang, membuat kebijakan itu saya. Saya sekarang akan nanti ajak rapat BGN. Akan merubah diksi daripada ahli gizi ini adalah satu tenaga pengawas atau pemantau, gimana kalimatnya? Satu tenaga yang menangani gizi.
tidak perlu ahli gizi. Cocok kan? Nanti saya akan selesaikan di DPR. Kalian gak boleh arogan gitu bicara undang-undang. Semua diksi polisi yang ada di Republik ini, nih misalkan Pak Camat ini, untuk jadi camat harus dari STPDN, enggak kan, benar kan Pak ya? Tapi memiliki ilmu pemerintahan. Kalau kalian ego kayak gini, ya, ini lagi dalam rangka membangun bangsa, Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian diboikot oleh mereka dengan kesombongan seperti ini. Sorry, Republik bukan milik ahli gizi. Betul nggak? Kalian jangan tepuk tangan seperti itu. Ketika saudara di DPR, saya ketok, kita tidak perlu ahli gizi, tidak perlu persagi. Yang diperlukan adalah satu tenaga yang mengawasi gizi. Tidak perlu ahli gizi. Selesai kalian. Cocok? Jangan bicara arogansi dengan saya. Semua urusan Republik ini, saya tinggal pegang palu, selesai. Kan di awal berangkat dari hasil RDP Komisi 9 ya. Jadi itu sudah tersiarkan. Sekarang rapat di DPR kan udah terbuka semua. Teman-teman ahli gizi, putra putri beliau ini sudah tahu bahwa ada kesepakatan minta dicari solusi. Kemudian kemarin dalam rapat disampaikan problematika, ada yang ahli gizi ini sudah di dapur ini, pindah ke dapur ini. Pak, ini yang ini bisa jalan, tapi ini sekarang jadi macet, ya. Nah, karena belum ada kawin tadi antara persagi dengan BGN, nggak bisa menindak ahli gizinya. Ini makanya momentum yang bagus, ya. Dan itu hikmah kejadian yang bagus. Kalau misalkan terjadi kedemikian nih, Bapak itu sebagai ketua Mahkamah Kehormatannya dari gizi, pasti akan ada tindakan, ya. Termasuk saya koordinasi dengan Pak Robby Kusum, ya, itu di SDM. Ini bagaimana kok terjadi pindah-pindah kayak gini? Nah, makanya karena kekurangan ahli gizi itu di forum ya berkembang. Ada usulan, yang usulin justru ahli gizi sendiri. Mereka nggak mau ada embel-embel. Kalau nanti mau mengubah istilah tidak lagi, tapi kan itu nggak mungkin. Udah di Perpres. Tapi kalau misalkan Perpresnya mau dirubah, kan harus ada tadi komponen, ada ahli gizi, ada apa lagi? Akuntan, ada ini. Yang usulkan itu putrinya beliau, jangan ada embel-embel lagi ahli gizi. Saya respon, kalau keinginan demikian nanti kan profesi panjenengan semua ya diganti, ya habis. Nanti yang masuk mah bukan ahli gizi. Itulah penjelasan saya. Dan tadi sudah sampaikan oleh putra beliau, ya kata beliau tadi, ya benar diluruskan seperti itu. Justru tadi berkembang di sini. Kalau BGN ini percepatan nanti sampai 20.000 bulan Desember, dari BGN barusan menyampaikan bahwa tolong dong ditoleransi. Nah, saya menyampaikan sebagai wakil rakyat dari beliau dan dari anak-anak ini, tolong Pak maksimalkan dulu aja. Nah, nanti titik temunya itu ketika akan ada perjanjian kerjasama ini. Kalau sampai Desember 20.000 nggak tercapai tenaganya apa? Nanti Pak Ketum juga dengan Ibu Sekjen dan pengurus akan ngambil langkah, oke, tapi dalam jangka waktu sampai ada kelulusan ini. Tapi ini kami akan upgrading, misalkan gitu. Menurut beliau tadi kan seperti itu, akan upgrading. Karena beliau itu upgrading di persagi itu udah cukup luar biasa. Nah ini termasuk kemarin yang saya sampaikan bahwa ya toh kalau misalkan tidak ada ahli gizi dan usulannya seperti itu, kita latih. Tetap karena ini berbicara gizi. Inilah hikmahnya. Saya semalam juga diskusi dengan beliau, perlu tetap harus keterlibatan berbicara Undang-Undang 17 2023. Kolegium, ada asesmen, uji kompetensi, itu tetap harus diikuti untuk dalam sebuah skill worker. Itu ya. Ada lagi? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.